Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan serta Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Adapun anggota dari kelompok 1, saya sendiri Ayu Landari dengan NIM 20342. Saya Cahayanik dengan NIM 20318. Saya Suci Ramadhani dengan NIM 20314. Saya Siti Nusratul Wafiah dengan NIM 20348. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan serta kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. A. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Pada dasarnya, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa penghubung antar suku di Nusantara. Dan sebagai antar suku di Nusantara, bahasa yang digunakan dalam perdagangan antara pedagang dari dalam Nusantara dan dari luar Nusantara. Yang kedua, sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, yakni bahasa persatuan untuk bangsa Indonesia. Yang ketiga, sejarah perkembangan bahasa Indonesia pada masa reformasi. Pada saat itu, bahasa Indonesia sudah menjadi bahasa kedua setelah bahasa Inggris ataupun bahasa gaul. Selain itu, dipengaruhi oleh media iklan maupun artis yang menggunakan istilah baru yang merupakan penyimpanan dari kebenaran cara berbahasa Indonesia maupun mencampur adukan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, punyaku. B. Peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi bahasa Indonesia. 1. Budi Utomo pada tahun 1908. Budi Utomo merupakan organisasi yang bersifat kenasionalan. 2. Serikat Islam pada tahun 1912. Serikat Islam bersifat non-kooperatif dengan pemerintah Belanda di bidang politik, tidak pernah mempergunakan bahasa Belanda. Bahasa yang mereka gunakan ialah bahasa Indonesia. 3. Balai Pustaka pada tahun 1917 dipimpin oleh Dr. G. A. J. Hazui pada tahun 1908. Mulanya badan ini bernama Kimisli for the Folk Selector dan pada tahun 1917 berubah menjadi Balai Pustaka. 4. Sumpah Pemuda pada tahun 1926. Kongres Pemuda yang paling dikenal ialah Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928 di Jakarta. Padahal sebelumnya telah diadakan juga Kongres Pemuda yang juga diadakan di Jakarta pada tahun 1926. C. Sejarah pertumbuhan bahasa di Indonesia. Sejarah di awal tersebut mulai dengan ejaan Van Oppius pada tahun 1901, tepatnya setelah peristiwa-peristiwa dari tahun ke tahun adanya pertemuan para pemuda yang ada di seluruh Indonesia untuk berkumpul di satu daerah untuk mengucap Sumpah Pemuda yang dilandaskan pada tahun 1920. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia adalah 1. Sebagai lambang kebanggaan bangsa. 2. Sebagai lambang identitas nasional. 3. Sebagai alat penghubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. 4. Sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. A. Sebagai bahasa persatuan. B. Sebagai bahasa nasional. C. Sebagai bahasa resmi. D. Sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu. E. Sebagai bahasa pengantar lembaga-lembaga. Dan F. Sebagai pendidikan. E. Kesimpulan.
Dapat disimpulkan dari makalah ini bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa pemersatu atau bahasa Indonesia karena a. Bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. B. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. C. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. D. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas.